selamat pagi semua anak-anak ibu. Semoga kita masih diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Nah, anak-anak ibu, marilah kita bersama-sama berdoa agar COVID-19 ini cepat berakhir. Nah, jangan lupa jaga jarak dan seringlah mencuci tangan, dan keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Nah, tetaplah semangat belajar di rumah anak-anak ibu. Nah, pertemuan kita di minggu keempat di bulan September. Nah, materi lanjutan kita yaitu dimensi keberhasilan usaha. Ibu berharap anak-anak ibu bisa mengerti dari melihat video ini ya. Nah, kan ibu lanjut ya anak-anak ibu. Nah, dimensi keberhasilan usaha itu diidentikan dengan perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Nah, perkembangan perusahaan adalah proses dalam pertambahan jumlah karyawan, peningkatan modal, dan lain-lain. Nah, berikut penuturan para pakar berkait dengan indikator untuk mengukur keberhasilan suatu usaha. Nah, menurut Samir mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur keberhasilan usaha atau kinerja organisasi yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu produktivitas yang diukur melalui perubahan output kepada perubahan di semua faktor input atau modal dan tenaga kerja. Nah, poin yang kedua itu ada perubahan di tingkat kepegawaian, yaitu output teknologi, cadangan modal, mekanisme penyesuaian, dan pengaruh terhadap perubahan status. Nah, poin yang ketiga itu ada rasio finansial, di mana mengurangi biaya pegawai dan meningkatkan nilai tambah pegawai. Nah, sedangkan menurut Henry Faisal Noor, beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha adalah yang pertama itu ada laba atau disebut dengan profitability. Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Nah, poin yang kedua itu ada ya, produktivitas dan efisiensi. Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh. Nah, yang ketiga itu ada daya saing, di mana daya saing ini kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan menghadapi pesaing. Nah, untuk yang keempat ada kompetensi dan etika usaha. Nah, apakah itu kompetensi dan etika usaha? Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, yang kelima itu ada terbangunnya citra baik, di mana citra baik perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu terus internal dan terus eksternal, di mana terus internal adalah amanah atau terus dari segenap orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan terus eksternal adalah timbulnya rasa amanah, percaya diri segenap stakeholder perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing. Nah, yang C
Itu ada indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti. Kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari yang pertama ada peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Nah, yang kedua itu ada jumlah produksi. Yang ketiga ada jumlah pelanggan. Nah, yang berikutnya ada perluasan usaha. Nah, poin yang kelima itu ada perluasan daerah pemasaran. Nah, yang keenam perbaikan sarana fisik dan pendapatan usaha. Nah, yang D adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana. Keberhasilan usaha terdiri dari 1. Modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, dan tenaga kerja. Nah, untuk mencapai break-even point ini, setelah menentukan ide bisnis yang visible, Anda harus fokus pada upaya pengembangan bisnis. Ini melibatkan riset pasar, kalkulasi biaya untuk melihat Anda bisa menghasilkan keuntungan dan menetapkan harga. Nah, sampai di sini video Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa mendengarkan ya dan diringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.